Tak kusangka, candaanku waktu itu membuat hatinya sesakit itu dan melahirkan dendam yang begitu dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tutur Gaib. Kali ini kita akan selami sebuah cerita horor yang berjudul Santet Tanah Kuburan. Sebuah cerita seram dan mencekam yang berlatar belakang sebuah ritual mistik yang mengerikan dan mematikan. Tapi sebelum masuk ke cerita, jangan lupa, kalau kalian suka cerita horor seperti ini, silahkan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya, tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan share ke teman-teman di media sosial kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk membantu berkembangnya channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di sebuah perkampungan kecil di pedesaan, hiduplah dua gadis remaja yang begitu akrab, Wiwin dan Cici. Rumah mereka hanya berjarak beberapa puluh langkah. Dari kecil hingga beranjak remaja, keduanya tak pernah terpisahkan. Pagi hari, ketika ayam jantan berkokok dan embun masih menempel di daun pisang, Wiwin dan Cici sudah terlihat berjalan beriringan menuju kali. Mereka membawa ember dan baju kotor. Suara tawa keduanya sering terdengar menyatu dengan gemericik air sungai yang jernih. Hari-hari mereka penuh kebersamaan. Saking dekatnya, orang-orang di kampung sering menyebut mereka dua sejoli tak terpisahkan. Kalau ada Wiwin, pasti Cici ada di sampingnya. Makan pun sering bersama. Kadang di rumah Wiwin, kadang di rumah Cici. Kalau malam tiba, mereka tak segan saling menginap. Tidur di satu ranjang kecil berdua, bercakap-cakap panjang sebelum akhirnya terlelap. Mereka berbagi mimpi, rahasia kecil, hingga cita-cita masa depan. Seolah-olah tidak ada yang bisa memisahkan persahabatan mereka. Namun, di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang jarang mereka sadari. Mbah Engkum, seorang tetua kampung yang sering duduk di pos ronda, pernah berkata lirih ketika melihat keduanya berjalan beriringan. Persahabatan yang terlalu lengket kadang bisa jadi awal perpecahan. Dunia ini berputar, nak. Hati manusia pun begitu. Kalimat itu hanya terdengar seperti nasihat biasa. Tak ada yang mempedulikannya. Baik Wiwin maupun Cici, mereka hanya tahu, hidup terasa indah selama bisa bersama. Di langit sore, ketika matahari meredup di balik pepohonan bambu, dua gadis itu berjalan pulang sambil bercanda. Tak ada yang menyangka, perjalanan panjang persahabatan mereka kelak akan berubah menjadi kisah kelam yang penuh dendam, kesedihan, dan bayang-bayang gaib. Malam turun di kampung. Angin bertiup pelan, membawa suara jangkrik yang ramai. Di dalam rumah masing-masing, Wiwin dan Cici tertidur pulas. Mereka tidak tahu bahwa benih kecil dari perpisahan sudah mulai tumbuh, meski belum tampak di permukaan. Hari-hari terus berjalan. Tahun demi tahun lewat. Wiwin dan Cici beranjak dewasa, lalu menikah dengan pilihan masing-masing. Meski kehidupan mereka kini berbeda, bayangan masa remaja yang penuh kebersamaan masih melekat. Wiwin menikah dengan lelaki sederhana, seorang petani rajin yang tak pernah meninggalkannya dalam kesusahan. Hidup mereka tidak berlebih, tapi cukup membuat senyum Wiwin tetap terjaga. Sementara Cici, meski sempat bahagia, akhirnya harus menerima kenyataan pahit. Rumah tangganya retak, ia bercerai, dan kembali tinggal di rumah orang tuanya dengan satu orang anak yang harus ia rawat sendiri. Sejak saat itu, perubahan mulai tampak.
Cici yang dulunya selalu ceria, kini lebih banyak diam. Senyumnya jarang muncul, matanya sering kosong menatap jauh. Orang-orang kampung pelan-pelan mulai berbisik, "Kasihan, ya, si Cici. Iya, dulu selalu rame sama Wiwin. Sekarang pendiam, gampang tersinggung." Meski begitu, hubungan mereka berdua tidak langsung hancur. Mereka masih sering mencuci pakaian bersama di kali, sesekali nonton hiburan di lapangan, dan makan bersama seperti dulu. Namun, ada momen-momen kecil yang terasa aneh. Pernah suatu kali, ketika Wiwin bercanda soal hidup menjanda, Cici hanya tersenyum tipis lalu menunduk. Tatapannya kosong, wajahnya kaku, seolah candaan itu seperti pisau kecil yang menusuk hatinya. Malamnya, Wiwin mengaku pada suaminya bahwa ia sempat merasakan hal ganjil. Saat ia pulang dari rumah Cici, angin bertiup kencang di jalan setapak yang lengang. Pohon bambu di pinggir jalan berderik-derik keras, padahal tidak sedang musim hujan. Di antara suara gesekan itu, telinganya menangkap samar seperti bisikan, "Kau harus bertanggung jawab." Wiwin menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Jalanan gelap, hanya diterangi sinar kuning lampu minyak dari rumah-rumah penduduk yang jauh. Setibanya di rumah, ia mendapati kendi air di dapurnya retak tanpa sebab. Air merembes keluar, membasahi lantai tanah. Ia diam cukup lama, hatinya tidak enak. Esoknya, ia berusaha melupakan kejadian itu. Ia menganggap semua itu hanya kejadian biasa, dan bersikap seperti biasa dengan sifatnya yang suka bercanda dan bicara ceplas-ceplos. Tanpa menyadari kalau candaannya mungkin menyakiti hati orang lain. Namun, apa yang tidak ia ketahui adalah perubahan sikap sahabatnya itu bukan hanya karena perceraian. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, yang mulai tumbuh di hati Cici. Sesuatu yang kelak akan mengubah persahabatan itu menjadi permusuhan. Dan malam demi malam, tanda-tanda gaib semakin sering menghampiri Wiwin. Hingga akhirnya ia mulai merasakannya dalam tubuhnya sendiri. Awalnya hanya sekadar mimpi buruk. Hampir setiap malam Wiwin terbangun dengan keringat dingin, setelah bermimpi dikejar bayangan hitam yang tidak memiliki wajah. Bayangan itu selalu berbisik, suaranya lirih namun penuh kebencian. "Kau telah melukai hatiku. Kau harus membayar semuanya." Wiwin terbangun dengan dada sesak, seolah ada beban berat yang menindihnya. Suaminya beberapa kali terbangun pula, mendapati istrinya merintih dengan wajah pucat. Namun, yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi di siang hari. Suatu pagi, saat sedang menampi beras di halaman rumah, Wiwin tersentak ketika tangannya terluka. Di antara butir-butir beras, ia menemukan potongan kecil kawat halus yang tajam. Padahal ia yakin, beras itu baru ia beli kemarin dan masih bersih. Ketika diperhatikan lebih dekat, kawat itu bukan sekadar potongan besi, melainkan jarum halus yang sudah berkarat. Wiwin merasakan punggungnya dingin. Ia cepat-cepat membuangnya, tapi hatinya bergetar hebat. Beberapa hari kemudian, keanehan makin menjadi. Saat ia hendak mencuci pakaian, dari lipatan kebaya yang baru saja ia rendam keluar benda kecil berbentuk boneka dari kain lusuh, berlumur tanah. Jarum-jarum kecil menancap di bagian perut boneka itu. Wiwin berteriak dan menjatuhkannya ke tanah. Suaminya yang mendengar segera datang, namun ketika ia tunjukkan benda itu, boneka itu entah mengapa sudah tidak ada. Hanya air cucian yang bergelombang, berbau anyir, seperti bau darah segar. Sejak saat itu, tubuh Wiwin mulai terasa aneh. Perutnya sering nyeri tanpa sebab, terutama saat malam menjelang. Kadang-kadang ia seperti tersedak, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam tenggorokannya. Pernah suatu kali ia muntah, dan yang keluar bukan makanan, melainkan segumpal rambut panjang yang terikat dengan simpul merah. Tangisannya pecah. Ia mulai sadar, ini bukan sakit biasa. Ada yang menginginkannya celaka.
Malam itu, ia bermimpi lagi. Kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Ia melihat Cici duduk di pojok ruangan. Wajahnya pucat, matanya hitam legam. Di depannya ada sebuah kendi tanah liat, dan di dalamnya terendam boneka kain dengan wajah menyerupai Wiwin. Cici menatapnya penuh kemarahan. "Kau tidak akan kubiarkan hidup tenang, kau harus hancur." Wiwin terbangun dengan jeritan. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ia merasa dunia persahabatannya dengan Cici sudah tidak sama lagi. Ada jurang gelap yang makin melebar. Dan jurang itu dipenuhi oleh kekuatan gaib yang menakutkan. Sejak malam itu, keadaan di rumah mereka berubah. Udara terasa dingin menusuk, bahkan saat siang hari. Lampu-lampu sering pada mendadak, dan jika menyala kembali, Wiwin melihat bayangan hitam berdiri menempel di dinding. Meski tidak ada seorang pun di sana, suaminya pun mulai gelisah. Ia sering terbangun karena mendengar suara langkah kaki di dalam rumah, padahal semua pintu terkunci rapat. Kadang terdengar pula suara perempuan tertawa lirih di luar jendela kamar. Bila ia menengok, hanya terlihat bayangan samar sosok perempuan berambut panjang, berdiri membelakangi mereka di pekarangan. Malam demi malam semakin mencekam, piring-piring di dapur berjatuhan sendiri. Lemari pakaian terbuka dengan keras, bahkan beberapa kali atap rumah bergetar seperti diinjak-injak oleh sesuatu yang berat. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Saat itu, Wiwin yang sedang demam tinggi mendengar suara gaduh dari ruang tamu. Dengan tubuh lemah ia bangun, namun begitu ia sampai di ambang pintu, darahnya serasa berhenti mengalir. Di ruang tamu, kursi dan meja bergeser sendiri. Tirai jendela berkibar meski angin tidak bertiup. Dan di tengah ruangan, ia melihat beberapa sosok hitam kecil sebesar anak-anak, merangkak cepat di lantai. Mata mereka merah menyala, dan dari mulut mereka meneteskan air liur hitam pekat. Wiwin ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Sosok-sosok itu merangkak mendekat. Lalu lenyap begitu saja ketika suaminya datang membawa lampu minyak. Yang tertinggal hanyalah bekas jejak kaki kecil penuh lumpur di lantai. Sejak itu, rumah mereka tak pernah lagi terasa sebagai tempat tinggal. Lebih menyerupai sarang gaib yang penuh bisikan. Hampir setiap malam terdengar suara-suara asing. Suara orang menangis lirih dari kamar kosong. Suara langkah berat mengitari rumah tanpa henti. Aroma kemenyan terbakar masuk lewat celah jendela, padahal tidak ada yang menyalakannya. Wiwin semakin yakin bahwa ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada kekuatan santet yang sengaja dilepaskan untuk membinasakannya. Dan entah mengapa, di setiap teror yang datang, ia selalu merasakan tatapan Cici. Meski sahabat lamanya itu tidak pernah muncul di hadapannya lagi. Namun, malam itu terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Suaminya, yang sejak awal selalu berusaha melindungi, tiba-tiba jatuh sakit mendadak. Semula hanya demam biasa, tetapi dalam hitungan jam tubuhnya panas membara, lalu mendadak dingin seperti mayat. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin membanjir. Wiwin panik. Ia berusaha menyeka keringat, memberi minum, namun yang membuatnya semakin gemetar adalah ketika ia membuka baju suaminya. Terlihat bercak lebam hitam di seluruh tubuh, membentuk pola aneh seperti jejak tangan cakar. Malam semakin larut, dan keadaan bertambah mengerikan. Suaminya mulai meracau dengan suara parau, seperti ada orang lain yang berbicara lewat mulutnya. Aku. Bukan dia. Lepaskan aku. Teriaknya dengan suara yang bukan lagi suaranya. Wiwin berteriak ketakutan. Ia tahu pasti, santet itu salah sasaran. Yang seharusnya ditujukan untuk dirinya, justru mengenai orang yang paling dekat dengannya. Saat ia mencoba menenangkan, tubuh suaminya mendadak terangkat sedikit dari tempat tidur, seolah ada tangan gaib yang mencengkeram. Matanya melotot, lidahnya menjulur, dan dari mulutnya keluar benang-benang hitam basah seperti rambut terbakar.
Wiwin hampir pingsan melihatnya. Tapi di balik rasa takut, hatinya dihantui rasa bersalah. Ia yakin, ini semua gara-gara dendam Cici. Dendam yang seharusnya hanya untuk dirinya, kini menyeret orang lain yang tidak tahu apa-apa. Dini hari menjelang, keadaan semakin parah. Suaminya tidak sadarkan diri, namun sesekali tubuhnya kejang keras. Dan ketika Wiwin mencoba memeluknya, ia mendengar suaminya berbisik dalam ketidaksadarannya, "Tanah itu. Singkirkan tanah kuburan itu." Suara bisikan itu membuat Wiwin bergidik. Hingga menjelang fajar tubuh suaminya terbaring kaku. Napasnya pendek-pendek, wajahnya pucat bagai kain kafan. Dengan penuh ketakutan, Wiwin meminta tolong pada tetangga. Beberapa orang menyarankan dibawa ke puskesmas, tapi hasil pemeriksaan justru membuatnya lebih bingung. Dokter tidak menemukan penyakit apapun, meski tubuh suaminya terus melemah seakan nyawanya ditarik perlahan. Akhirnya Wiwin memberanikan diri mencari pertolongan pada seorang kiai tua di kampung sebelah yang dikenal bijak. Namun, sebelum ia sampai, keanehan terjadi. Motor yang ia tumpangi mogok tiba-tiba di tengah jalan sepi. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan beterbangan, dan dari balik semak-semak terdengar suara seperti banyak orang berbisik. "Pulanglah. Jangan kau teruskan." Wiwin gemetar, namun tetap mencoba menuntun motornya. Baru beberapa langkah, seekor ular hitam sebesar lengan melintang di tengah jalan, menatapnya dengan mata merah menyala. Wiwin berteriak, jatuh terduduk, hingga akhirnya beberapa warga lewat menolongnya. Anehnya, ketika warga mendekat, ular itu hilang begitu saja. Malam harinya, salah satu tetangga membawa seorang dukun lelaki tua ke rumah Wiwin. Ia membaca doa-doa, menyalakan kemenyan, lalu mengelilingi rumah. Tapi yang terjadi justru lebih mengerikan. Saat air doa dipercikan ke tubuh suaminya, tubuh itu bergetar hebat. Dari lututnya keluar potongan harupat, beberapa paku kecil dan jarum berkarat. Dari kulitnya, keluar tanah basah berbau anyir, seolah baru digali dari kuburan. Tanah itu menempel di kasur, menetes ke lantai, dan tak bisa dibersihkan meski sudah disiram berkali-kali. Dukun tua itu menatap Wiwin dengan wajah pucat. "Apakah kau mempunyai musuh? Ini bukan penyakit biasa. Ini santet tanah kuburan yang dikirim seseorang untuk mencelakaimu. Selama tanah itu tidak ditemukan dan dimusnahkan, suamimu akan terus tersiksa. Atau kau harus meminta langsung pada pengirimnya untuk menghentikan semua ini." Wiwin terdiam, tubuhnya bergetar hebat. Satu-satunya orang yang ia curigai hanyalah Cici. Tapi, bagaimana mungkin ia bisa berhadapan dengan sahabat lamanya itu? Wiwin masih terduduk di samping suaminya yang merintih lemah. Saat tiba-tiba ia mencium bau anyir menusuk. Padahal kemenyan dukun tua tadi sudah padam, tapi aroma itu semakin menyengat, bercampur dengan bau tanah basah. Perlahan, ia menoleh ke arah pintu rumah. Di sana, lantai tanah tiba-tiba bergelombang seolah ada sesuatu yang merayap dari bawah. Dari celah-celahnya muncul gumpalan tanah hitam, lembab, basah, dan licin. Gumpalan itu merayap perlahan, seperti punya nyawa sendiri. Ya Allah! Wiwin menutup mulutnya, gemetar hebat. Tanah itu terus merambat, mendekati kamar tempat suaminya terbaring. Dan dari dalam gumpalan tanah itu, terdengar suara perempuan tertawa lirih, panjang, menyayat, seolah berasal dari dalam kubur. Lampu kamar tiba-tiba berkelip, lalu padam. Hanya cahaya redup bulan dari jendela yang menerobos, menampakkan sosok samar di sudut ruangan. Sosok itu berambut panjang, wajahnya tertutup tanah, dan tangannya yang kurus menjulur membawa segenggam tanah kuburan. Wiwin berteriak, mundur hingga membentur dinding. Sosok itu berjalan pelan, mendekati tubuh suaminya yang sudah tak berdaya.
Tanah basah di tangannya ditaburkan tepat di dada sang suami. Seketika tubuh itu melengkung, menegang, lalu kejang hebat. "Cukup! Jangan ganggu suamiku!" Wiwin menangis histeris, mencoba menarik tubuh suaminya. Tapi anehnya, tubuh itu terasa berat sekali, seperti tertindih beban besar. Sosok berambut panjang itu berhenti, menoleh perlahan ke arah Wiwin. Dari celah wajah yang tertutup tanah, tampak dua mata merah menyala menatapnya. "Kalau kau ingin dia selamat, datanglah padaku. Sendirian." Suara itu berat, parau, namun Wiwin bisa merasakan, itu suara yang ia kenal. Suara yang mirip dengan Cicih. Mata merah itu menatap Wiwin, menyala dari balik wajah penuh tanah. Sosok itu tidak bergerak lagi, tapi suara parau yang menyerupai Cicih kembali terdengar. "Sendirian, datanglah padaku." Lalu, seolah-olah ditelan bumi, sosok itu lenyap. Tanah yang menutupi lantai rumah perlahan surut, menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan bau anyir dan basah. Suami Wiwin terbaring lemah, napasnya berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Wiwin menatapnya dengan mata berlinang. Ia sadar, bila ia tak mengikuti perintah gaib itu, suaminya bisa meregang nyawa kapan saja. Malam itu, Wiwin memberanikan diri. Ia menyampirkan selendang, menggenggam senter kecil, lalu keluar rumah sendirian. Udara begitu dingin, lebih dingin dari biasanya, membuat bulu kuduknya meremang. Desa yang biasanya sunyi kini terasa asing. Pohon bambu di tepi jalan berdesir meski tak ada angin. Bayangan hitam berkelebat di kejauhan, seolah ada yang mengintainya dari balik batang pohon. Langkah kakinya terhenti ketika seekor burung hantu bertengger di dahan, menatap lurus ke arahnya sambil mengeluarkan suara serak panjang. Saat burung itu mengepakkan sayap, Wiwin terkejut melihat bulu-bulunya berjatuhan dan berubah menjadi segenggam tanah kuburan yang langsung lenyap ditelan angin. Wiwin menggigil, tapi ia terus melangkah. Sampai akhirnya, ia sampai di jalan setapak menuju kuburan tua di pinggir desa. Bulan pucat menggantung di langit, menyoroti nisan-nisan tua yang miring dan ditumbuhi lumut. Kabut tipis menyelimuti area itu, membuat pandangannya samar. Di tengah kuburan itu, ia melihat seseorang berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya tergerai, gaun putihnya compang-camping, punggungnya kaku. Perlahan, sosok itu menoleh. Wajahnya pucat, separuh tertutup tanah yang menempel, dan senyum miring menghiasi bibirnya. "Akhirnya kau datang juga," bisiknya. Tanah di sekitarnya mulai bergetar, dan dari dalam gundukan, muncul tangan-tangan hitam yang mencakar udara, seolah ingin meraih Wiwin. Tangan-tangan hitam itu terus meraih, mencakar udara di sekitar Wiwin. Ia berusaha mundur, tapi kakinya seolah terpaku pada tanah basah yang dingin. Suara desisan muncul dari balik kabut, semakin lama semakin jelas, hingga menyerupai bisikan banyak mulut yang bersahutan. "Kau harus mati. Kau akan jadi bagian dari kami. Di sini. Di tempat ini. Di tanah ini." Wiwin memejamkan mata, tubuhnya gemetar hebat. Saat ia membuka mata, Cicih sudah berdiri hanya beberapa langkah darinya. Wajahnya semakin jelas, setengah cantik, setengah membusuk tertutup tanah, dengan mata merah membara. "Wiwin." Suara Cicih parau, penuh kemarahan. "Kau tahu kenapa kau mengalami semua ini? Kau tahu siapa yang melakukan semua ini?" Wiwin tak mampu menjawab. Bibirnya bergetar, suaranya hilang. Cicih mendekat, tanah di bawah kakinya seolah hidup, merayap mengikuti langkahnya. "Bukan orang lain, bukan aku. Semua ini terjadi karena kesalahanmu sendiri." Tiba-tiba, tanah kuburan di belakang Cicih retak,
dan dari dalamnya muncul bayangan samar-samar, beberapa makhluk dengan wajah yang mengerikan, menjulurkan tangan dengan jari-jarinya yang kering, pucat dan berkuku tajam. Mereka mendesis, menggeram, lalu dengan tubuh kaku, makhluk-makhluk itu berjalan mendekati Cici. Suaranya menggema di seluruh pemakaman, "Bukan aku penyebabnya." Suara Cici semakin parau, "Tapi itu semua karena kau tak bisa menjaga lidahmu. Kau telah menghinaku, menghina anakku, menghina keluargaku. Kau telah menyakiti hatiku." Air mata Wiwin mengalir tanpa sadar. Ia mulai memahami, ucapan yang ia anggap sekadar candaan ternyata bagi orang lain bisa diterima sebagai hinaan. Melukai perasaan dan berbuah dendam, yang mungkin tak akan bisa hilang walau sampai jasad terkubur tanah merah. Tiba-tiba, tangan Cici yang dingin dan keras menggenggam pergelangan tangan Wiwin. Mata merah itu menatap tajam. "Kalau kau ingin suamimu selamat, kau harus menggantinya dengan nyawamu. Atau kau akan menderita selamanya, bersama seluruh keturunanmu." Kabut semakin tebal. Suara desisan dan geraman makhluk-makhluk di belakang Cici terdengar lagi, bercampur dengan suara gonggongan anjing gaib yang menggema dari kejauhan. Wiwin terperangkap. Jika ia menolak, suaminya bisa mati. Jika ia menerima, ia akan menyerahkan keturunannya pada teror tanpa akhir. Wiwin pulang dari kuburan dengan wajah pucat pasi. Suara Cici masih terngiang-ngiang di telinganya, membuat malam itu terasa begitu panjang. Suaminya semakin lemah, tubuhnya kaku, matanya sering melotot ke arah sudut-sudut rumah seakan melihat sesuatu. Dengan sisa tenaga, Wiwin nekat mendatangi seorang dukun terkenal di desa tetangga. Dukun itu dikenal sakti, konon mampu menahan santet dan memutuskan tali gaib yang mengikat seseorang. "Cepat tolong, Pak," ujar Wiwin dengan suara bergetar. "Suami saya diserang. Ini bukan penyakit biasa." Dukun itu menatapnya lama, lalu mengangguk. Ia menyalakan dupa, menaburkan bunga ke dalam mangkuk berisi air, dan membaca mantra panjang. Rumah Wiwin dipenuhi bau menyengat dupa dan tanah kemenyan terbakar. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Begitu mantra dilafalkan, air di dalam mangkuk bergetar sendiri. Bunga-bunga yang terapung mendadak tenggelam, lalu muncul kembali dengan warna kecoklatan, seperti tercemar tanah busuk. Dukun itu terpental, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Dari sudut bibirnya menetes darah hitam. Ia menatap Wiwin dengan sorot panik. Ini bukan santet biasa. Ini santet tanah kuburan. Kuat sekali. Sangat kuat. Aku tidak bisa menahannya." Seketika, dari bawah ranjang tempat suami Wiwin berbaring, terdengar suara tanah yang digali dari dalam. Seperti ada tangan-tangan gaib mencakar lantai, mencoba menarik sesuatu keluar. Suami Wiwin menjerit keras, tubuhnya melengkung ke belakang, mulutnya terbuka lebar hingga mengeluarkan tanah hitam bercampur darah. Tangannya mencengkeram kasur sampai sobek. Wiwin berusaha memeluknya, menangis ketakutan. Dukun itu mundur, wajahnya pucat pasi. "Aku tak sanggup. Orang yang menanam santet ini sudah terlalu kuat. Tak ada manusia yang bisa melawannya." Jeritan itu tiba-tiba berhenti. Suami Wiwin terdiam. Kepalanya terkulai, matanya melotot kosong, sementara tanah hitam terus merembes keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Wiwin menjerit histeris. Malam itu, rumah Wiwin berubah menjadi tempat kematian yang mencekam. Bau busuk tanah kuburan memenuhi udara, seolah-olah jasad suaminya tidak mati di ranjang, melainkan dikubur hidup-hidup dalam liang lahat gaib yang tak kasat mata. Setelah kematian suaminya, hidup Wiwin berubah menjadi neraka. Warga desa berbisik-bisik di belakangnya, menuduh bahwa semua itu akibat ulahnya sendiri.
Ada yang percaya ia terkena santet, ada pula yang mencibir bahwa Wiwin menyimpan rahasia kelam yang tak pernah diungkapkan. Namun Wiwin tahu, semua ini berasal dari Cici. Sahabat lamanya yang dulu hidup saling menyayangi seperti saudara sendiri. Malam demi malam, rumah Wiwin tak lagi sama. Dinding-dinding seakan bernafas, mengeluarkan bunyi lirih seperti keluhan panjang. Bayangan perempuan sering terlihat berdiri di ujung lorong rumah, diam, hanya menatap dengan wajah tak jelas. Wiwin semakin rapuh. Matanya cekung, tubuhnya kurus. Ia jarang keluar rumah, lebih sering berdiam diri sambil memeluk bantal suaminya yang sudah tiada. Suatu malam, angin dingin masuk lewat celah jendela. Lilin yang menyala redup tiba-tiba padam, membuat rumahnya tenggelam dalam gelap pekat. Di tengah keheningan itu, terdengar suara pelan. Wiwin. Suara yang lirih, serak, namun penuh dendam. Wiwin menoleh. Di sudut ruangan, sesosok bayangan perempuan berdiri kaku. Rambutnya tergerai panjang, wajahnya tertutup, hanya tampak mata kosong memancarkan kebencian. Dari tubuhnya menetes tanah basah, jatuh ke lantai, menimbulkan bau anyir bercampur busuk. Wiwin berteriak, tapi suara itu seakan teredam, hilang dalam kegelapan. Ia jatuh tersungkur, merangkak ke belakang sambil menangis. Sudah cukup. Tolong maafkan aku. Bayangan itu mendekat, langkahnya tak bersuara. Saat jarak mereka semakin dekat, suara lirih kembali terdengar. Terlambat. Darah sudah dibayar. Tapi dendam tak akan pernah selesai. Kemudian, senyap. Esok paginya, warga menemukan rumah Wiwin kosong. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak. Hanya dinding-dinding yang basah berlumur tanah, dan bau busuk yang menusuk hingga membuat orang tak betah berlama-lama di sana. Sejak hari itu, rumah Wiwin ditinggalkan. Tak seorang pun berani masuk. Konon, pada malam tertentu, terdengar suara lirih memanggil nama Wiwin dari dalam rumah itu, diiringi bau tanah kuburan yang menyeruak entah dari mana. Dendam itu tak pernah benar-benar usai. Ia hanya berdiam dalam senyap, menunggu giliran korban berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kalian suka cerita ini, silahkan klik tombol like. Bagian mana dari cerita ini yang bikin kamu merinding? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita terbaru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.